فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها وعلى آله وصحبه ومن والاه ما ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Awaiqut Talab, penghalang-penghalang seseorang mendapatkan ilmu, karya Asy-Syaikh Abdus Salam Ibn Bardas Alu Abdul Karim rahmatullah alaih. Sekarang kita akan melanjutkan halaman 14, masih berkaitan masalah tercelanya meninggalkan amal. Jadi ilmu yang dipastikan kita bisa mengamalkannya walaupun secara bertahap. Akan tapi dia punya ilmu tapi enggak mengamalkan, maka ada unsur penyerupaan terhadap orang Yahud. Jadi ilmu tapi enggak diamalkan. Atau sebaliknya, rajin ibadah tapi tanpa didasari ilmu, maka ada unsur penyerupaan dengan orang-orang Nasara. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun bil yahud, wa man fasada min ubadina fa fihi syabahun bin nasara." Artinya barang siapa yang rusak dari kalangan ulama kita, maka ada unsur keserupaan dengan orang Yahud. Karena orang Yahud mereka ilmu punya tapi enggak mengamalkan, sehingga mereka dikenal dengan orang-orang yang apa? Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man fasada min ubadina fa fihi syabahun bin nasara. Dan barang siapa yang rusak dari kalangan ahli ibadah kita, maka ada unsur penyerupaan dengan orang-orang Nasara, karena hanya bermodalkan ibadah tanpa didasari oleh ilmu. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah secara khusus barakallahu fikum pastikan beramal dengan ilmu yang kita miliki. Jangan sampai ilmu tanpa amalan. Kita baca halaman 14 bagian atas itu. Setelah Asy-Syaikh Abdus Salam Ibn Bardas menukilkan kalam Fudail bin Iyad rahimahullah, wa yaqulu Habib Ibn Hajar, kana yuqal, dan berkata Habib Ibn Hajar, kana yuqal, dahulu dikatakan, ma ahsanal iman bi zinatil ilm wa ahsanal ilm bi zinatil amal wa ahsanal amal bi zinatil rifqi wa ma adyafa wa ma udhifa syai'un ila syai'in azyan min ilmin ila ilm. Masya Allah. Artinya alangkah indahnya keimanan itu manakala dihiasi dengan ilmu. Jadi iman dihiasi dengan ilmu, dan alangkah indahnya ilmu dengan dihiasi apa? Amalan. Jadi ilmu dihiasi dengan amalan. Jadi jangan sampai ilmu sudah banyak, faham ini haram, ini halal, ini bid'ah, ini sunnah, dia melanggar, jangan. Tapi amalkan. Amalkan barakallahu fi, karena yang namanya amalan ini merupakan buah hasil daripada al-ilm. Al-ilm bila amal kasyajarah bila samarah. Ilmu tanpa amalan bagaikan pohon tanpa buah. Kita lihat di sini. Wa ahsanal amal, dan alangkah indahnya amalan bi zinatir rifqi, diiringi dengan lemah lembut, dihiasi dengan lemah lembut. Wa ma udhifa syai'un ila syai'in azyan min ilm ila hilm, dan tidak ada sesuatu yang disandarkan kepada sesuatu yang lain yang lebih indah dari ilmu tersebut, yaitu manakala apa? Ila hilm, menjadi lemah lembut. Paham ya? Jadi tidak ada sesuatu yang disandarkan pada sesuatu yang lain azyan, yang lebih indah, lebih bagus daripada ilmu tersebut, ila hilm, yaitu menjadi hilm, lemah lembut. Jadi orang itu semakin berilmu seharusnya semakin lemah lembut. Lemah lembut bukan berarti lembek, tidak. Bukan berarti melempem, tidak juga.
tapi meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu lemah lembut. Di saat dia tegas-tegas, di saat dia harus santai-santai, di saat dia harus menjelaskan kesesatan ahlu bid'ah wad dhalal, jelaskan. Di saat dia harus berbicara tentang halal haram, saat itu dia berbicara. Itu lemah lembut. Jadi jangan sampai pandangannya lemah lembut itu yang bermudah-mudahan dengan kebid'ahan, bermudah-mudahan dengan kesyirikan, bermudah-mudahan dengan kemungkaran, bukan. Al-amal bil ilm mad'atun li hifdhihi wa sabati sahih. Lihat itu lanjutannya itu. Beramal dengan ilmu mad'atun. Mad'atun adalah faktor yang mendorong. Jadi mengamalkan ilmu itu sebagai faktor yang mendorong untuk apa? Untuk menjaga ilmu tersebut dan kokohnya ilmu. Jadi ilmu itu akan kokoh terjaga kalau diamalkan gitu loh. Tapi kalau ilmu diamalkan, itu akan pergi dan hilang. Faham ya? Naam, hatta fal ilm bil amal in ajabah wa illa irtahal. Ilmu itu manggil-manggil diamalkan. Jika dia memenuhi panggilan tersebut, kokoh. Dan jika tidak, irtahal, ilmu akan pergi. Oleh karena itu barakallahu fiik, pastikan kita berusaha semaksimal mungkin mengamalkan ilmu yang kita miliki. Ketika itu halal, kita ambil. Ketika itu haram, kita tinggalkan. Syariat ini sempurna, tidak perlu kita tambah-tambahin, tidak perlu kita kurangin. Cukup sampaikan apa adanya, halal-halal, haram-haram. Terima alhamdulillah, belum terima doakan agar mendapatkan hidayah. Selesai. Kita lihat di sini barakallahu fiik. Kama anna adam al-amal mad'atun lidhiya'il ilm. Lidhiya'il ilm wa nisyan. Lihat. Sebagaimana tidak adanya amalan merupakan faktor atau sebab hilangnya ilmu, sia-sianya ilmu. Dhaya itu sia-sia. Sia-sianya ilmu wa nisyan, dan lupanya ilmu. Jadi ilmu itu kalau enggak diamalkan bisa hilang, sia-sia dan lupa. Mafhum? Contohnya, kita sudah dapat ilmu isbal itu haram. Isbal, memanjangkan pakaian, sarung, jubah, dan misalnya bagi kaum lelaki kan sampai di bawah mata kaki kan haram. Ilmunya tahu, tapi kita enggak ngamalkan. Isbal terus, lama-lama ilmu itu akan hilang. Sehingga dia merasa belum tahu atau belum paham, padahal sudah pernah tahu. Walidzalika qala Sya'bi rahimahullah, oleh karena itu Al-Imam Sya'bi mengatakan kunna nasta'in ala hifdzil hadits bil amal bih wa kunna nasta'in ala talabihi bis shaum. Masyaallah. Berat kalau kita mencontoh para salaf, itu berat sekali. Tapi minimalnya kita miriplah dengan mereka. Apa kata penyair? Fatashabbahu fa illam takunu mislahum. Inna tashabbuha bil kirami falahu. Serupailah mereka walaupun kalian bukan mereka. Kita ini bukan para salaf, tapi minimalnya serupailah mereka itu. Ikuti jejak mereka, langkah mereka. Karena menyerupai orang-orang salaf, orang-orang mulia, falahu, keberuntungan. Bisa dipahami ya? Kita lihat apa kata Imam Sya'bi rahmatullahi alaih. Dahulu kami minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghafal hadis. Dengan cara apa? Nah, barakallahu fiik, bil amal bih, dengan cara mengamalkannya. Jadi minta pertolongan di dalam menghafal hadis itu dengan cara mengamalkannya sehingga hadisnya melekat. Dan dahulu kami juga minta pertolongan ketika mencari hadis itu dengan cara apa? Besom, puasa. Ini termasuk amalan para salaf dahulu, bagaimana beratnya mereka kerjakan. Wa qala Tsawri rahimahullah, qila li ba'dil hukama ma lakum adlabun nas atau atlubun nas lil ilm, qala la ana a'man nas bih. Kemudian Tsawri rahimahullah berkata, dikatakan kepada sebagian al-hukama, hukama itu orang-orang yang bijak. Al-hukama itu orang-orang yang bijak. Malakum, kenapa kalian menjadi orang yang paling apa? Paling di depan di dalam mencari ilmu. Qala la ana a'lamun nas bih. Sungguh aku adalah orang yang paling dari kalangan manusia yang paling beramal dengannya. Maksudnya apa? Maksudnya jangan cuma sekedar mencari, tapi amalkanlah itu loh. Paham ya? Wa diddu dzalika yudhibu bil ilm wa yuritsun nisyan. Dan lawan daripada amalan akan menghilangkan ilmu, akan menghilangkan ilmu dan melahirkan lupa. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, inni la ahsibul 'abd yansal ilma kana ya'lamuhu
bil khati'ah ya'maluha. Allahumma salim. Lihat ini. Sesungguhnya aku menilai seorang hamba itu melupakan atau lupa ilmunya yang dulu dia ketahui. Sebabnya apa? Sebabnya dengan dosa yang dia lakukan. Kemaksiatan, khati'ah itu maksiat. Kemaksiatan, dosa yang dia lakukan. Sehingga kita ambil kesimpulan, dosa kemaksiatan itu bisa menghilangkan ilmu, bahkan bisa memadamkan apa? Mematikan hati. Berkata Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah dalam pantun, bagus sekali pantunnya, ra'aitu dzunuba tumitul qulub wa qad yurithu dhilla itmanuha wa tarku dzunubi hayatul qulub wa khairun li nafsika isyanuha wa hal afsada ad-dina illa al-muluk ahbaru su'in wa ruhbanuha. Artinya apa barakallahu fiik? Aku melihat dosa-dosa itu bisa mematikan hati. Lihat, jadi hati manusia bisa mati gara-gara dosa yang dia lakukan. Makanya kita senantiasa minta ampunan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kemudian apa kata beliau? Naam, yang namanya dosa yursudillu itmanuha. Yursudillu itmanuha akan melahirkan kerendahan orang yang apa? Yang kecanduan dengan dosa. Yang terus-menerus di atas dosa dia akan apa? Akan menjadi rendah dan hina. Terus bagaimana yang terbaik barakallahu fiik? Wa tarkud dzunubi hayatul qulub, dan meninggalkan perbuatan dosa merupakan hidupnya hati. Wa khairun li nafsika isyanuha, dan sebaik-baik untuk dirimu adalah meninggalkan perbuatan dosa-dosa tadi. Wa hal afsadad dina ilal muluk, dan tidaklah agama ini dirusak kecuali apa? Para raja yang merusak, para penguasa. Ahbaru su'in wa ruhbanuha, yaitu para ahlul ilm yang jahat, yang jelek, dan para ahlu ibadahnya yang tanpa ilmu. Itu yang bikin rusak. Agama itu dirusak, imam pemimpinnya yang merusak, atau ahlul ilm yang apa? Ya, yang ilmunya bukan ilmu syar'i, atau ahlu ibadah yang apa? Yang hanya mengandalkan ibadah tanpa ilmu. Mafhum? Naam. Kita ambil, mungkin itu yang kita ambil ya, enggak usah banyak-banyak. Yang jelas barakallahu fi, kesimpulannya sedikit yang kita ambil ini adalah apa? Pastikan kita berusaha semaksimal mungkin mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan serupa dengan orang Yahud yang ilmu mereka miliki tapi tidak mengamalkan, dan jangan seperti orang Nasara yang beramal tanpa ilmu. Pastikan kita beramal dengan ilmu dan berucap dengan ilmu sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahi rabbil alamin.